Shalom, salam sehat, salam kebajikan, dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita dalam ibadah pertanggihan pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ya, sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah pertanggihan kita pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu untuk memperoleh sebuah kemerdekaan tidaklah gampang, tidaklah mudah. Ada harga yang harus dibayar untuk memperoleh sebuah kemerdekaan. Boleh kita melihat apa yang telah terjadi di negara kita ini. Sebelum Indonesia diproklamasikan memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Tentu para pejuang dengan gigih berani memperjuangkan segala sesuatu, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Supaya apa? Supaya yang diperjuangkannya tidak sia-sia. Supaya apa? Supaya kemerdekaan itu benar-benar nyata bagi bangsa. Demikian juga dalam keberimanan kekristenan kita. Tentu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka sesungguhnya manusia itu tidak lagi merdeka di dalam kehidupannya. Apa yang manusia lakukan, apa yang manusia perbuat, saluhukna nungagabe ima salah, dang sitombe. Saluhukna nungagabe marlak dosa. Alenido ala nang julmay gabi mardosa di bagasan ima perdagingon ng partodyon na. Jaladang buhay be julmay maluwas yan sa luhut ima kahadosan. Roma Jesus Kristus paluahon. Asa buha, asa julmay gabi ima julma na malua. Jala gabi julma ima na merdeka di bagasan parngon na siguro pare. Di bagasan turpuk jamita di apala partikyanon, bagaimana Petrus mencoba menasihati orang-orang yang ada di Asia kecil. Petrus memperingatkan supaya masing-masing manusia tunduk kepada Allah. Ketundukan manusia kepada Allah, ketundukan manusia kepada raja, ketundukan manusia kepada penguasa, semuanya itu mempertunjukkan bagaimana manusia itu hidup di dalam kebenaran kasih Allah. Dikatakan dalam ayat yang ke-14 juga, maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Maka salah satu bukti nyata seseorang itu memperoleh kemerdekaan di dalam kehidupannya. Seseorang itu merdeka di dalam keimanannya. Maka satu hal yang pasti adalah dia harus memiliki rasa tunduk, rasa hormat. Bukan berarti ketika kita sudah merdeka di dalam kehidupan ini, kita tidak lagi tunduk. Justru karena kita sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, maka kita harus
tunduk. Ketundukan itulah salah satu ciri orang yang sudah merdeka di dalam Kristus. Yang berikut dikatakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dari kehidupan kita. Yang dikehendaki dikatakan ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Berbuat baik. Salah satu sikap ketundukan adalah perbuatan baik. Siapa yang mau berbuat baik di dalam kehidupannya, maka dia harus tunduk. Tidak mungkin di dalam sebuah rumah tangga, di dalam sebuah pekerjaan, dimanapun kita berada, kalau tidak ada sebuah ketundukan, gak ada perbuatan baik di sana. Kalau yang ada hanya sifat untuk dihormati, yang ada sifat untuk diagungkan, bagaimana perbuatan baik nyata di sana? Tetapi ketika ketundukan terjadi, ketika saling menghormati terjadi, ketika kita mau berbuat baik, semuanya itu bagian dari kemerdekaan di dalam Kristus. Ayat yang ke-16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa. Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak semua manusia di dunia ini. Tetapi beragam atau bervariasi cara orang memahami kemerdekaan. Ada orang yang memahami kemerdekaan yaitu dengan melakukan semaunya, dengan melakukan apa yang menurutnya benar, walaupun menyalahi sebuah hukum. Bahkan ada juga orang yang berusaha melakukan hal-hal yang bertentangan dengan semboyan aku sudah merdeka. Tetapi lihat firman Tuhan ini mau katakan hiduplah sebagai orang merdeka. Orang yang merdeka di dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Menyalahgunakan kemerdekaan akan mendatangkan kekacauan. Menyalahgunakan kemerdekaan akan mendatangkan hal yang tidak baik. Menyalahgunakan kemerdekaan tentu membuat kerukunan hilang. Firman ini mau mengajak kita bagaimana sebenarnya kita di dalam kehidupan menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi orang-orang yang mempertunjukkan ketundukan kepada Allah sebagai sebuah kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Yang berikut dikatakan hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Dalam bagian yang ayat 17 ini ada beberapa hal yang dikatakan. Yang pertama itu hormatilah semua orang. Yang kedua kasihilah saudara-saudaramu. Yang ketiga takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Hormatilah semua orang. Dalam hal ini yang dimaksudkan menghormati semua orang tidak hanya orang yang berpangkat, tidak hanya orang yang mempunyai jabatan, tidak hanya orang yang notabene-nya punya kekuasaan atau punya uang. Tetapi dikatakan hormatilah semua orang tanpa pengecualian. Artinya apa? Setinggi apapun kedudukanmu, sebanyak apapun hartamu, tetapi ketika engkau adalah hamba Allah yang dimerdekakan di dalam Kristus, berarti wajib hukumnya memiliki rasa hormat. Memiliki rasa hormat kepada semua orang merupakan panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Memiliki kehormatan kepada semua orang merupakan ajakan yang diserukan oleh Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan. Yang kedua dikatakan dalam menghormati itu harus mempertunjukkan kasih. Kasihilah saudara-saudaramu. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mengasihi saudara
di dalam perikop firman Tuhan ini bukanlah mengasihi karena keterpaksaan, tetapi mengasihi yang dimaksudkan dalam kebenaran firman Tuhan ini yaitu mengasihi sebagai hamba Allah. Bagaimana orang mengasihi sebagai hamba Allah? Mengasihi sebagai hamba Allah berarti ada dorongan dari dalam hati yang terdalam penuh dengan ketulusan. Tidak dengan kepura-puraan. Tidak dengan yang namanya asalkan Tuhan senang. Mengasihi saudara-saudara yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini merupakan sebuah bukti nyata, aksi konkret yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Siapapun dia, kasihilah dia. Baru dikatakan juga, takutlah akan Allah dan hormatilah Raja. Takutlah akan Allah. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sekarang ini manusia sudah lebih takut kepada manusia. Manusia sudah lebih takut kepada orang-orang tertentu. Tetapi lewat firman Tuhan ini mau diingatkan kepada kita, takutlah akan Allah. Bahkan Amsal sendiri mengatakan takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi yang dimasukkan takut akan Allah berarti bagaimana kita benar-benar mempersembahkan seluruh hidup kita untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Takut akan Allah mendorong kita, mengajak kita untuk lebih membuktikan bahwa kita adalah hamba Allah yang sudah dimerdekakan. Takut akan Allah berarti sebuah aksi nyata yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Takut akan Allah berarti kita hidup di dalam kebenaran yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Standar kebenaran kita jelas ada di dalam Yesus Kristus. Standarnya apa? Standarnya hidup di dalam kasih Kristus itu sendiri. Nah, yang berikut dikatakan hormatilah Raja. Bapak Ibu, baik Yesus Kristus, baik rasul-rasul yang lain selalu mengatakan, selalu mengajarkan bahwa orang Kristen itu atau orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus sesungguhnya harus memiliki rasa hormat kepada Raja. Hormat kepada Raja ini membuktikan bahwa kita warga yang baik. Hormat kepada Raja ini membuktikan bahwa kita warga yang taat. Hormat kepada Raja ini membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi apa yang harus kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini yang harus kita pedomani di dalam kehidupan kita dan juga di dalam rumah tangga kita. Bagaimana kita menjadi keluarga yang merdeka di dalam rumah tangga. Ini yang terpenting. Menjadi keluarga yang merdeka di dalam rumah tangga berarti kita harus tunduk kepada Allah. Berarti kita harus melakukan fungsi kita di dalam rumah tangga sebagaimana mestinya. Karena rumah tangga kita adalah rumah tangga yang dibangun di dalam Kristus. Rumah tangga kita adalah rumah tangga yang Kristus menjadi kepalanya. Maka kita harus mempertunjukkan kemerdekaan dengan cara apa? Dengan cara hidup kudus di dalam rumah tangga kita. Kemerdekaan yang harus kita perjuangkan sampai sekarang ini adalah kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Kemerdekaan yang Yesus Kristus yang sudah berikan kepada kita harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai kita sia-siakan oleh karena kehidupan kita yang tidak benar di dalam kehidupan kita sekarang ini. Yang berikut, bagaimana kita harus mempertunjukkan kemerdekaan sebagai bukti bahwa kita adalah hamba Allah. Firman ini mau mengatakan kepada kita yaitu untuk berbuat baik. Apakah Bapak Ibu semuanya di dalam rumah tangga sudah berbuat baik? Atau hanya masih mengharapkan orang lain yang berbuat baik? Tentu
Melalui firman ini mau diajak kepada kita semuanya, marilah kita sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Kristus berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baik tidak perlu kita terjemahkan. Kita semua sudah paham itu. Tapi terkadang kita paham semuanya itu, tapi kita tidak lakukan. Tapi firman ini mau mengajak kita, tidak hanya kita ketahui, tetapi yang terpenting adalah kita lakukan. Yang terakhir, yang harus kami sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Jadilah orang-orang yang merdeka di dalam kehidupanmu. Tunjukkan kemerdekaanmu di dalam rumah tanggamu. Tunjukkan kemerdekaanmu di dalam pekerjaanmu. Tunjukkan kemerdekaanmu di dalam lingkunganmu. Dengan cara apa? Dengan berlaku benar dan tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Merdeka. Shalom.